Selamat datang di konten saya. Silahkan tonton sampai habis biar nggak salah paham, terutama Kadun. Bletak! Dan usai mengikuti acara penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada 5 tokoh dari berbagai daerah, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sempat bertemu Presiden Jokowi. Iya, Ganjar Pranowo dan Presiden Joko Widodo mendadak menjadi perhatian banyak pihak. Banyak spekulasi liar pembahasan berkaitan pertemuan 4 mata yang dilakukan Ganjar Pranowo dan Jokowi di Istana tanggal 7 kemarin. Saya senang nih kalau konten agak-agak serem begini nih. Iya, publik menebak jika pertemuan rahasia tersebut erat hubungan dengan isu-isu politik berkaitan dengan Pilpres 2024. Ini serius nih ya, karena bikin beberapa figur yang identik dengan survei capres deg-degan. Iya, meskipun Ganjar menolak kalau pertemuan dengan Pak Jokowi itu ya dibilang nggak ada pembahasan khusus, apalagi soal politik pencapresan dirinya atau pihak lain, nggak ada. Pertemuan biasa lah, masalah ekonomi, ya kira-kira gitulah ya. Ya nggak dipungkiri lagi kalau saat ini banyak elit politik mempunyai kebutuhan khusus dalam persiapan logistik dan jaringan yang menjadi kebutuhan politik menjelang kontestasi 2024. Dibutuhkan konsolidasi dan kerja politik real untuk memantapkan langkah-langkah pilihan politiknya. Nah, di Oposisi 69 kali ini, saya mencoba memberikan ulasan ringan, yaitu bahwa kehadiran Ganjar di istana bersama Presiden Joko Widodo sangat erat bersinggungan kedua tokoh ini untuk melakukan komunikasi politik secara intens. Ya, begitu ya. Iya, jabatan yang diemban oleh Pak Jokowi sebagai presiden memudahkan aksesibilitas dalam menjalin kerjasama pembangunan dapur politik menjelang Pilpres 2024. Pak Jokowi dapat memanggil siapapun dalam waktu dan ruangan khusus dan tak terbatas. Lalu apa saja bangunan kerjasama politik Pak Ganjar dan Pak Jokowi? Mau tahu nggak? Ya kita semua tahu ya kalau yang namanya Ganjar Pranowo dan Jokowi itu mempunyai kebutuhan khusus menjelang Pilpres 2024. Kita tahulah itu ya. Bagi Ganjar, pilihan maksimalnya adalah menjadi presiden dan atau menjadi wakilnya. Sementara pilihan Pak Jokowi adalah sebagai pihak penentu atau kingmaker dalam menentukan proses dialog dan membuat kesimpulan siapa yang akan dijadikan patron politiknya dalam waktu panjang. Dan sementara wacana Jokowi 3 periode dan juga perpanjangan jabatan sebagai presiden sudah tertutup rapat. Pak Jokowi sangat butuh mitra strategis jangka panjang untuk menanamkan investasi politik dalam bentuk pengaruh dan wewenangnya di setiap pemerintahan yang berkuasa dengan berakhirnya jabatan beliau pada 2024. Kita tahu bakalan banyak simpul politik pasca lengsernya Pak Jokowi dari jabatan presiden. Ini ngomong berat gini nih Kadun sih nggak bakal paham lah ya. Iya, memang pasti akan banyak prahara politik, hukum, dan juga sosial di setiap pergantian presiden. Itu bisa dibilang wajar. Disinilah letak ketakutan dan kekhawatiran mendalam yang selalu dipikirkan dan dibayangkan kelak pasca peletakan jabatan sebagai presiden 2024 oleh Pak Jokowi. Nah, kalau buat saya, Ganjar menurut pandangan Presiden Pak Jokowi ini dapat dipercayai lahir dan batin sebagai bagian mitra strategis politik yang bisa menjaga dan memadukan ide dan gagasannya secara bersamaan. Menurut saya ya. Jadi nggak heran publik itu menduga ada personifikasi yang berkembang kalau Ganjar di framing sebagai penerus Presiden Jokowi. Gimana? Anies kesel ya. Ya, publik mempercayai bahwa kelak apa yang akan dilakukan oleh Ganjar sebagian besar adalah akan melanjutkan roadmap dan juga kepastian meneruskan pembangunan yang sudah dan sedang dijalankan Jokowi saat ini hingga 2024 yang akan datang. Kalau analisa ini benar, wah memang top benar Mas Ganjar ini ya. Ya, selamat datang di Oposisi 69 FM bersama saya, Mas Jopray. Tarik bambang sedikit disenggol lapor polisi, padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang
Ono Banyol, Kodi Somasi, oh sial, semua salah Jokowi. Jadi begini ceritanya bos, harapan besar bagi Jokowi adalah jika Ganjar akan bisa memberikan keberlangsungan program kerja yang belum bisa tuntas dilaksanakan, dapat dilanjutkan di bawah pemerintahan selanjutnya, apalagi kalau misalnya beneran Ganjar yang dapat misi atau rezeki itu. Apa yang didapatkan dari hubungan politik antara Ganjar dan Jokowi? Ayo coba apa? Jokowi dan Ganjar berasal dari embrio partai yang sama. Mereka dilahirkan dari rahim PDI Perjuangan. Adanya kesamaan partai memberikan keterikatan ideologis yang kental dan nyata. Warna nasionalisme sangat kental dari dua tokoh ini. Pak Jokowi, Pak Ganjar. Warna nasionalismenya sangat kental. Lalu hubungan ideologi Partai Moncong Putih tersebut diterjemahkan dalam visi dan misi program kerja pemerintahan Ganjar di Provinsi Jawa Tengah ya. Dan juga pemerintahan Pak Jokowi di level nasional. Ganjar akan banyak belajar dengan Jokowi yang lebih dahulu naik dalam panggung nasional. Jokowi akan menjadi patron politik bagi Ganjar dan akan difatsunkan sebagai guru dalam mengelola birokrasi dan kebijakan pemerintahan nasional. Jokowi bisa saja dianggap sebagai guru oleh Ganjar dalam mengelola birokrasi dan kebijakan pemerintahan. Keuntungan lain Ganjar bermitra dengan Pak Jokowi adalah legitimasi Ganjar sebagai orang Jokowi. Itu penting. Keberhasilan Ganjar dalam memerintah di Jawa Tengah akan dijadikan nilai sepadan dengan keberhasilan Jokowi dalam menjalankan pemerintahan dalam level nasional. Kalau Jokowi tuntas dalam menjalankan pemerintahan sampai 2024, otomatis hal yang sama akan diberikan kepada sebagai catatan positif bagi Ganjar yang berhasil pula menjalankan pemerintahan di level Provinsi Jawa Tengah. Lalu gimana dengan AHY? Ngapain ngomongin AHY? Ya saya bertaruh ya, saya yakin. Sebentar lagi Presiden Jokowi tidak akan bilang ojo ke susu untuk merekomendasikan Ganjar ke permukaan politik nasional sebagai Capres 2024. Selamat menonton berbagai adegan kemesraan dari Pak Ganjar dan Pak Jokowi pada tayangan dansa politik berikutnya. Sementara Anies, Surya Paloh, SBY dijamin kejang-kejang. Apalagi kalau Bu Mega sudah memberikan sinyal yang kuat. Apalagi kalau Ganjar digandingkan dengan misalnya Ridwan Kamil. Keduanya memiliki potensi besar untuk menang karena saling melengkapi. Apalagi keduanya masih muda dan sangat energik. Ganjar, Ridwan Kamil, muda dan energik. Ya sebelumnya Gubernur Jawa Barat disebut sempat mengeluarkan pernyataan bahwa Partai Golkar merupakan salah satu partai politik pilihan yang bisa dijadikannya sebagai kendaraan politik. Ini premis ya. Seperti diketahui sejauh ini memang Ridwan Kamil belum menjadi anggota partai politik manapun. Selama ini Ridwan Kamil ini panggilannya Emil, menjalani karir politiknya secara independen. Mendekatnya Kang Emil ke Partai Golkar ditafsirkan dari kehadirannya pada hari ulang tahun Partai Golkar Oktober lalu. Sementara namanya sering masuk radar survei, baik sebagai calon presiden maupun sebagai calon wakil presiden. Untuk posisi yang terakhir ini, survei Litbang Kompas Oktober 2022 yang dirilis dan menempatkan Ridwan Kamil sebagai cawapres dengan elektabilitas yang terkuat. Kalau Ganjar kan sebagai capres terkuat menurut Litbang Kompas. Ini Ridwan Kamil sebagai cawapres terkuat. Seperti juga diketahui saat ini bersama PAN, kemudian P3, Golkar telah membentuk Koalisi Indonesia Bersatu, KIB. Buat saya kemungkinan terbentuknya poros KIB PDIP ini sangat mungkin untuk terwujud. KIB yang selama ini tanpa figur dengan elektabilitas tinggi tentu akan istilahnya jadi punya posisi tawar yang lumayan besar di hadapan PDIP. Sementara PDIP sendiri tentu tidak akan mengambil resiko dengan berjalan sendirian menuju Pilpres 2024 nanti, walaupun bisa. Dan KIB terlihat sebagai pilihan yang sangat rasional bagi PDIP. Karena kehadiran Ridwan Kamil secara tidak langsung juga akan semakin memperkuat partai banteng itu. Kalau misalnya Ganjar Ridwan Kamil.
pada Pileg 2019, raihan PDI Perjuangan di Jawa Barat memang tidak mengalami penurunan. Tapi secara posisi menjadi kalah dari Gerindra dan juga PKS. Ketika kemudian seumpama misalnya nih Ridwan Kamil diposisikan sebagai cawapres, PDIP bisa berharap efek ekor jas darinya. Atau setidaknya untuk menahan laju partai politik pesaingnya. Kalau Ganjar dan Emil bersatu, saya meyakini PKS bakal ketar-ketir. Bahkan mungkin bisa saja tergoda untuk ikutan koalisi. Seru nih ya. Sementara untuk nasional, Jawa Barat sebagai penyumbang pemilih terbesar di Indonesia jelas ya menjanjikan ceruk suara yang besar. Ketika pada 2019 lalu, pasangan yang diusung PDI Perjuangan dan kawan-kawan kalah telak, pengaruh Emil bisa diharapkan sebagai pemberi angin perbaikan di 2024 mendatang. Maksudnya itu. Sangat menjanjikan sekali prestasi dari dan juga kontribusi dari Kang Emil di Jawa Barat. Saya coba menganalisa berdasarkan karir politik keduanya sebelum menjadi bakal capres atau cawapres ya, antara Ganjar dan Ridwan Kamil ini. Kalau berkaca pada jenjang karir ideal politisi menuju kursi nomor 1 atau nomor 2 di sebuah negara, jalur yang sedang dan sudah dilewati Ridwan Kamil maupun Ganjar Pranowo sudah memenuhi syarat untuk menuju istana loh. Yaitu pernah menjadi kepala pemerintahan di tingkat provinsi atau istilahnya setara dengan kepala negara bagian kalau di Amerika Serikat misalnya. Amerika ya, bukan Afghanistan. Afghanistan makan aja masih ngantri ya kan. Nah, jalur semacam itu memang menjadi salah satu jalur yang acap kali dilalui banyak pimpinan di dunia. Misalnya Presiden Amerika Serikat seperti Roosevelt yang sempat menjadi gubernur New York 1 periode. Ada Jimmy Carter sebagai gubernur di Indiana. Ada Bill Clinton sebagai gubernur di Arkansas 2 periode. Ada Bush Junior sebagai gubernur Texas. Plus Jokowi sebagai wali kota Solo 2 periode dan juga gubernur DKI. Dan lain-lain. Memang ada juga jalur lain seperti misalnya jalur legislatif. Contoh terbarunya adalah Barack Obama dan Joe Biden. Joe Biden ini nggak lupa berasal dari, kalau nggak salah nih ya, berasal dari jalur legislatif. Lalu juga ada yang dari jalur bisnis seperti Donald Trump. Juga nggak bisa dipungkiri jalur yang dilalui Ridwan Kamil ini disokong oleh tingkat popularitas yang cukup tinggi di tingkat nasional. Meskipun masih membutuhkan usaha keras untuk mengubahnya menjadi akseptabilitas dan juga elektabilitas. Sebut saja misalnya follower Instagramnya Ridwan Kamil sebagai salah satu parameter. 18 juta follower, itu cukup sulit untuk ditandingi oleh politisi manapun. 18 juta follower. Fakta itu adalah salah satu sinyal bahwa Ridwan Kamil memang memiliki modalitas digital ya, dan juga sosial yang bisa di-generate menjadi modalitas politik praktis untuk pentas nasional. Saat ini banyak orang yang, apa istilahnya ya, bagi banyak orang ya, juga saya, Ganjar Pranowo dan Ridwan Kamil bisa dibilang adalah pasangan ideal untuk masuk istana. Kalau Anies gimana? Ya udahlah, ke laut aja. Saya Mas Jopray, salam bletak. Tarik bamba. Sedikit disenggol lapor polisi, padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol, kau disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Kita dukung aksi melawan intoleran, radikalisme, dan juga terorisme demi Indonesia yang lebih baik dengan cara subscribe di kanal 245 TV. Makasih.